Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir di Ngopi Sehat bersama saya Sofi, host Ngopi Sehat. Ngobrol pintar seputar kesehatan. Dan bersama saya hari ini telah hadir narasumber yang luar biasa ini ya, seorang dokter dan kembali hadir ini. Ngopi Sehat menghadirkan dokter spesialis. Kalau yang lalu adalah spesialis saraf, kali ini kita akan berbicara terkait dengan TBC, maka yang kami hadirkan adalah dokter spesialis paru. Beliau adalah Dokter Mulyono Aji, spesialis paru. Baik, selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dok, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait dengan Gerakan Indonesia Akhiri TBC dengan Aksi Nyata. Tepat nanti tanggal 24 Maret 2025 adalah Hari TB Sedunia, Dok, ya? Iya, betul. Baik. Baik, Dok, sebelum memasuki materi saya persilakan dulu untuk Dokter Aji, menyapa sahabat sehat yang ada di sana. Monggo. Nggih. Assalamualaikum, selamat pagi, sahabat sehat ya. Ya. Sahabat sehat, di, podcast ini, saya, Mulyono Aji, biasa dipanggil Pak Aji, Dokter Aji, spesialis paru, bekerja di RSUD Sunan Kalijaga di Poli, Paru, nggih. Luar biasa ya, kondisi yang luar biasa bisa menghadirkan Dokter Aji ini, terutama di Hari TB Sedunia ini, Dok. Nggih. Terkait dengan TBC itu sendiri, Dok, Iya. sebenarnya tuh apa sih TBC dan bagaimana cara penularannya seperti apa? Kenapa Iya. sampai penting ini perlu kita bahas? Monggo, Dok. Iya. Jadi ini kaitan dengan, nanti sekarang tanggal berapa, Mbak? Ini tanggal 20 ya? 20 ya? 20, nggih. 4 hari lagi, Mhm, tepatnya tanggal 24 Maret ya, mhm, itu setiap tanggal itu dunia memperingati, sebagai Hari TBC Sedunia. Karena mhm, memang saat itu, dilaporkan oleh Robert Koch eee, hasil penemuannya, mhm, yaitu kuman TBC yang dikenal luas sebagai, bakteri kuman TBC. Nama kerennya Mycobacterium tuberculosis. Jadi, eee, kuman itu adalah kuman spesifik. mhm, Kuman yang menyerupai kuman TBC banyak, mmm, tapi yang menyebabkan TBC atau tuberkulosis, ya cuman kuman itu, gitu loh. Jadi mmm, kalau ada kuman-kuman yang mirip dengan, kuman TBC, ada. Kenapa saya katakan mirip? Karena memang bentuknya, ukurannya, dan penampakannya itu sangat mirip, tapi, sebetulnya tidak spesifik ya, sama-sama dari, keluarga kuman itu, tapi, bukan TBC. Tapi sesungguhnya yang menyebabkan TBC adalah, bakteri, bukan virus, bakteri, tapi bukan virus bakteri. ya? Nggih, itu nanti yang membedakan dengan misalnya, virus influenza, virus Mhm, COVID, mungkin gejalanya, hampir mirip, tapi sebetulnya itu, bukan TBC. Jadi, TBC itu memang, apa, dari sifatnya itu memang mhm, dia, eee, sangat mirip dengan banyak penyakit paru gitu ya. Makanya namanya julukannya itu The Great Imitator, peniru yang sangat, eee, handal, handal, sangat ulung. sangat ulung. Bisa mirip dengan asma, Mhm, bisa mirip dengan influenza, bisa mirip dengan COVID, bisa mirip dengan kanker, bisa mirip dengan, eee, penyakit kulit. Nah, kalau TBC kulit bisa mirip dengan, penyakit perut, lambung. mhm, Nah, kalau TBC usus bisa mirip dengan penyakit jantung. Kalau TBC jantung, ya kan, bisa mirip dengan penyakit saraf. Kalau TBC otak atau TBC selaput saraf atau TBC, eee, bisa mirip dengan saraf kejepit di tulang belakang. Kalau memang itu adalah TBC tulang belakang, gitu, Mbak. gitu ya. Jadi, Iya. yang diserang oleh bakteri ini tidak hanya paru Tidak hanya ya, paru. namanya aja TBC Ya, ya, jadi paru, jadi memang, TBC itu secara, lokasi mhm, lokasi organnya itu adalah, dibagi 2, TBC paru dan TBC di luar paru. Jadi, mmm, terbanyak tetap TBC paru, tapi, yang lain dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki itu, hampir semua organ bisa terkena, infeksi tuberkulosis ini. Jadi mmm, yang terbanyak memang TBC paru. Kenapa? Karena, eee, daya tularnya, mhm, media penularannya itu adalah mhm. kuman ini harus lewat udara gitu ya, Oh harus gitu lewat ya, udara, bukan lewat
makanan bukan lewat anduk ya, bukan lewat menukar baju ya, bukan lewat piring, gelas, sendok, garpu, bukan, tapi lewat udara. Jadi kuman itu harus disebarkan, dihantarkan lewat udara. Jadi karena lewat udara, maka kuman itu dikeluarkan lewat batuk, ya, Mhm. lewat percikan, lewat semprotan, lewat percikan. Jadi ketika dia sudah masuk lewat udara, seperti kita ketahui paru itu adalah organ yang eh, langsung terhubung dengan udara bebas. Satu-satunya bahkan. Ya, kita mau mikir apa? Ginjal, hati, jantung, semua tertutup. Ya kan? Usus tertutup. Eh, yang langsung kontak dengan saluran nafas dan udara bebas itu paru-paru. Maka tidak heran semua infeksi yang ada di udara ini bisa langsung terhantar atau bisa langsung masuk ke organ paru. Makanya yang terbanyak tetap TBC paru. Gitu, Mbak. Ah, nggih. Jadi begitu ya para sahabat, sehat Iya, melalui udara, percikan, bisa dengan iya, batuk atau bersin dan lain iya, sebagainya. Artinya kalau lewat udara ini berarti berapa lama ya untuk bakteri ini bisa bertahan, Dok? Dan iya, siapa saja karena memang udara ya dan iya, siapapun kan membutuhkan udara ya, iya, setiap manusia, makhluk hidup lah. iya, Nah, siapa saja ini yang beresiko untuk bisa tertular dan berapa lama ini iya, kuman atau bakteri ini bisa hidup gitu loh, Dok, di udara iya. bebas Jadi, gitu? kalau di suatu lingkungan itu, di Mhm, lokasi itu ada, seseorang yang terinfeksi kuman TB, maka ketika dia, berbicara, batuk, tidak hanya batuk ya, aktivitas biasa saja yang membutuhkan, apa namanya, suara, yang membutuhkan udara, baik itu berbicara, bernyanyi, bersin, gitu ya, iya, itu bisa mengeluarkan kuman, bakteri lewat, eee, saluran nafas yang terinfeksi itu. mhm, Nah, tadi pertanyaan berapa lama? Kalau di dalam lingkungan itu, sirkulasi udaranya tidak bagus, itu saya pernah membaca sebuah penelitian, sebuah literatur kurang lebih 4 jam. mmm, 4 jam mhm, itu atau ada sebuah penelitian lagi sampai, ada yang apa istilahnya, menghalau, ya, ada yang sampai bisa menghalau. Ya, kalau logikanya kita kan berarti udara juga gitu ya, iya, karena sifat dari bakteri, TBC ini tuh tidak punya gaya berat. mmm, Jadi memang sangat ringan sekali, ringan melayang layang layang gitu. dan mudah dibawa ke mana pun. Ya, jadi, memang cara mencegahnya ya sirkulasi harus baik di lingkungan itu, apalagi yang, tempat perawatannya atau tempat tinggalnya. Kalau kami bicara seperti ini, berarti bisa dibayangkan Mhm, bahwa di lingkungan yang lembab, tertutup, padat, umpek-umpekan gitu ya, mmm, tanpa ada jendela, tanpa ada sinar matahari. Nah itu media yang bak paling bagus. bakteri senang di situ, gitu loh. Mmm, Bakteri TB ya, ya. Iya. jadi siapa, Dok, yang Oh paling ya, beresiko untuk bisa tertular ini? kalau, yang paling tinggi Mhm, faktor resiko siapa yang mhm, eee tinggi tertular TB tentunya mereka yang dikelompokkan dalam, eee, punya daya tahan tubuh rendah. Yang punya mmm, daya tahan tubuh rendah itu bisa, yang kurang gizi, bisa memang sakit menahun berkepanjangan ya, seperti misalnya, HIV atau mungkin penyakit-penyakit yang lain, misalnya, gagal ginjal atau, orang yang kontak dengan penderita TB yang merawat penderita TB mungkin satu rumah, keluarganya, keluarga dekat atau tidak perlu harus keluarga, tidak perlu harus orang yang merawat. Teman kerja itu loh, mmm, kebanyakan kita di rumah atau di tempat kerja. Mungkin presentasinya hampir sama ya. Di rumah berapa jam, di tempat kerja juga ya segitu juga gitu. Nah, jadi semua bisa terkena resiko. Anak-anak, balita, kalau ada orang dewasa di sekitarnya yang terinfeksi, wah ini anak-anak balita usia sekolah ini bisa sangat mudah
kena TB, gitu. Makanya kalau secara teori anak-anak, tidak bisa menularkan sesama anak, tapi anak-anak juga sulit atau mungkin, tidak bisa menularkan ke orang dewasa. Orang dewasalah yang menularkan ke anak-anak, gitu. Nah, Nggih, gitu ya. Artinya semakin padat suatu komunitas itu ya, maka untuk resiko tertularnya semakin besar ya, Dok, ya? semakin besar, ya, Gitu ya. semakin besar, Mhm. Jadi gitu. tanda-tandanya apa saja ini, Dok, kalau sudah Ya, terkena ini? Apakah tadi dikatakan ya, bisa mirip dengan berbagai macam penyakit, ya. tanda khasnya, Dok, seperti Jadi apa ini? kalau Mhm tandanya itu ada tanda, ada gejala. mhm. Jadi kalau tanda itu, semua bisa tahu. Mmm, Jadi kalau misalnya saya mempunyai tanda, semua bisa lihat. Semua bisa lihat, "Oh ini Pak Haji kok tandanya seperti ini," semua bisa lihat. Tapi kalau kem gejala, itu mhm. hanya yang merasakan, hanya yang Mmm, punya gejala itu yang merasakan. mmm, Misalnya saya menanyakan, "Batuk nggak?" Dia bilang tidak pun saya juga nggak tahu. nggak tahu Tapi ya. ketika dia sudah batuk-batuk, nah Itu jadi itu namanya tanda. ya itu Itu gejala, itu gejala ya? sebenarnya gejala. Mhm. Jadi, kalau secara teori TBC paru itu harus batuk. Harus Nah, batuk ya? iya, harus Satu batuk. syaratnya ya, Iya, Dok, ya? batuk. Batuknya Mhm. pun juga harus lama, gitu ya. Mmm, Kalau cuman sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 mhm hari, itu kemungkinan bukan TBC, mhm. bukan TBC paru. Biasanya lebih dari 2 minggu, ya, biasanya lebih dari 2 minggu. 2 minggu. Ya, terus kemudian, ada gejala yang dibagi 2, tanda dan gejala itu dibagi 2. Gejala yang berhubungan dengan pernafasan, Mhm ada yang tidak berhubungan dengan pernafasan. Artinya, bahasanya itu karena, sistemik gitu loh. Jadi, menyangkut seluruh badan, gitu ya, mhm. memengaruhi seluruh badan. Yang berhubungan dengan pernafasan, tadi batuk sudah, Batuk. terus sesak nafas, Mmm, terus nyeri dada, mmm. ya kan. Batuk itu bisa batuk kering, bisa juga batuk yang Berdahak, berdahak. Berdahak itu bisa, berdahak yang keruh, bisa kental, bisa berdahak yang dicampur encer, merah, merah ya? artinya batuk darah, Mmm, gitu. Terus kemudian sesak tadi sudah ya, nyeri dada. Kemudian, eee, sampai kepada komplikasi berat di paru-paru. mhm. Nah, ini masih golongan tanda yang menyangkut pernafasan ya. Nggih. Paru-parunya bisa nanti tertimbun cairan, Mmm, bisa tertumpuk cairan, bisa paru-parunya itu kempes, mmm, gitu, karena ada penumpukan udara di situ. Nah, mmm. kalau sudah seperti ini ya, kalau tidak segera ditangani mungkin, eee, sangat parah nanti akibatnya. Itu tadi yang berhubungan dengan pernafasan. Yang tidak berhubungan dengan pernafasan, tanda dan gejala TBC itu lemah, letih, lesu, ya. Kemudian salah satu khasnya dari kuman TB itu, dia akan membuat seseorang itu menjadi tidak, atau nafsu makannya turun, tidak bernafsu untuk makan. Jadi nafsu makannya akan turun. Akibatnya kalau nafsu makan turun, mestinya logikanya apa? Berat badan juga akan turun, gitu. Mmm, Berat badan turun itu, yang sifatnya tidak normal gitu ya. Jadi mmm, kalau berat badan turun seperti kalau kita diet, diet, olahraga, mhm. atau memang sengaja untuk menurunkan berat badan, mestinya harusnya Bertahap, bertahap sedikit demi sedikit, tapi mhm. ini kadang-kadang bisa sampai drastis gitu. Mmm, Eee, kemudian apalagi ya, lemah, letih, lesu, kemudian ada demam. Nah, demamnya ini untuk TBC ini unik. Demamnya tidak, seperti demam akibat virus COVID misalnya. Kalau demam virus influenza atau COVID itu demamnya bisa sangat tinggi dan mendadak. Bisa suhu 39, 40. Tapi kalau TBC itu demamnya sumer-sumer, mmm, semlemmeng kata mhm. kalau kata orang di sini, semlemmeng, panas dingin, semlenget. Nah gitu, meriang, bukan merindukan kasih sayang ya, tapi, eee, tidak tinggi juga Tidak juga rendah, iya, jadi apa ya, selemet ngoten ya? saya biasa menanyakan dengan kata kunci, karena kalau kita nggak pandai-pandai menanyakan, bisa-bisa kita juga nggak mendapatkan informasi yang jelas ya. "Pak, Bu, apakah setiap hari merasa masuk angin?" Nah, Mmm, "Mosok masuk angin kok setiap hari?" mhm. Itu kan nggak wajar.
setiap hari apakah, sering dikerokin? Nah, gitu. Jadi itu saya ingin menggali informasi tentang demamnya itu loh, Mbak. Mhm. Jadi, lemah letih lesunya, orang masuk angin itu kan gimana ya, ya demam, ya semelenget, ya Pusing, pusing, pengen muntah. ya mual juga kadang-kadang, ya Iya. itulah kira-kira. Jadi itu Oke ya, jadi oke. secara fisik itu Terus mhm maaf, ada satu lagi mhm yang tidak boleh dilupakan mhm. adalah keringat. Nah, Mmm, keringat malam hari. Keringat mmm, malam hari yang tanpa aktivitas. Jadi kalau keringat, di siang hari atau di pagi hari itu secara teori, kelihatannya bukan bukan, spesifik. Tapi mhm. kalau sudah malam hari, apalagi, pengakuannya padahal sudah di ruangan ber-AC tapi kok Mhm, masih ya. keringat, Terus kalau kita nggak melihat sendiri, kita nggak percaya loh, kita sulit percaya. Penderita itu mhm, tidur, itu bantal sama kasurnya itu bisa basah, Mbak. mmm, Itu bisa bisa seolah-olah tuh tersiram air gitu loh, jadi mmm, basah basah. Loh ini bantalnya sama kasurnya kok teles teles kebes gitu loh, mhm kalau mhm. istilahnya. Jadi itu sifat-sifat, yang bisa menandakan ya, memberikan kita tanda atau kecurigaan gitu. Oke, Jadi kira-kira itu. tanda dan kecurigaan itu ada ya para sahabat sehat, Iya terutama itu tadi ada demam yang iya agak semlemet, iya kemudian tiba-tiba, berat badannya yang drastis turun tanpa diet, dengan seperti itu ya, Dok, iya ya. Dok, itu kan tanda-tandanya ya, iya. kemudian Sehingga mhm sehingga, eee, seringnya itu tanda gejala yang kami terangkan tadi, yang kami mhm, sebutkan tadi itu sifatnya berjalan lama. mmm, Jadi sedikit-sedikit dan ada penanda yang lain, mhm, penderita itu sering tidak mengindahkan mengindahkan gimana ya istilahnya ya, tidak menganggap serius gitu. Karena memang awal-awal sampai dengan saat dia, sudah mungkin nggak kuat lagi gitu ya, itu menganggap ini bukan masalah yang serius, mmm, gitu. Turun berat badan, tadi kami sudah sebutkan, turun berat badan dianggapnya, "Ah, saya kan banyak beraktivitas, kerjaan saya kan berat," gitu ya. Sehingga wajar dong kalau kerjaan berat, banyak lembur, nafsu makan saya juga kadang-kadang juga lewat gitu. mmm, Harus waktunya makan bukan belum makan gitu, otomatis berat badan turun, otomatis memengaruhi yang lain. Itu sering terabaikannya di situ. Jadi mmm, sampai pada saat di mana dia memang sudah nggak kuat lagi, oleh karena itu ketika satu saja kunci batuk tadi mhm, lebih dari 2 2 minggu, minggu itu sebaiknya sebaiknya kalau saran kami, sebaiknya harus waspada. terus waspada ya, Apalagi apalagi sudah minum obat batuk batuk tadi biasa, gitu. Kan ada obat batuk biasa, dulu iklan Mas Tukul itu ada ya, mhm. Tukul Arwana itu ya, TB bukan batuk biasa. Jadi kalau sudah minum obat batuk biasa, itu, belum juga hilang, belum juga mereda, nah itu wajib Perlu untuk datang diwaspadai. ke puskesmas, ke klinik, ke dokter, ke manapun lah, termasuk rumah sakit, boleh untuk memeriksakan diri, gitu. Oh, begitu. Iya Jadi secara gamblang udah disebutkan tanda dan gejalanya iya seperti apa dan jika sahabat sehat menemukan hal-hal yang seperti disebutkan Dokter Aji ini, perlu waspada gitu ya. iya Jadi kalau sudah ada tanda dan gejala, tata laksananya seperti apa, Dok? Dan kita harus seperti apa ini untuk langkah-langkahnya ini? iya. Jadi tadi yang saya Mhm terangkan tadi itu, mhm eee, kalau memang ada atau sebagian besar ada mhm yang tadi saya sebutkan itu sebetulnya sudah membuat seorang dokter atau seorang tenaga medis itu, merasa curiga atau, sudah bisa mendiagnosa sebagai, eee, suspek. Suspek itu adalah, eee, terduga tersangka, terduga, bukan tersangka. bukan ya? Terduga, Terduga. ya Saya terduga. duga nih. Iya, ini patut diduga Mhm menderita TB, ya.
harus kemudian diikuti dengan tata laksana, pemeriksaan yang lebih, menegakkan TBC-nya. Bisa yang pertama itu wajib untuk pemeriksaan dahak. Mhm. Pemeriksaan dahak sekarang di Kabupaten Demak ini sudah banyak sekali alat-alat uji ya, uji dahak, alat tes dahak yang Mhm. canggih di 8 ya kalau nggak salah ya. Mhm. Ya, di 8 puskesmas termasuk rumah sakit, eee, Sunan Kalijaga juga sudah ada. Sehingga, itu bisa meng me membantu mempercepat. Jadi, tidak lagi mengalami keterlambatan diagnosa gitu. Mmm. Dengan syarat pasiennya memang harus mau berdahak gitu. Mmm. Ingat ya, mau berdahak. Kalau ada pasien atau keluarga yang bilang, "Kula mboten saged ngriyak, saya tidak bisa berdahak." Nah, ini perlu diajarin, perlu dikasih tahu cara berdahak, gitu ya. Cara berdahak itu memang agak gampang-gampang susah. Kalau sudah ada dahak pun seringnya pasien juga mengatakan tidak bisa berdahak. Gampang saja, tarik nafas panjang, keluarkan, tarik nafas panjang, nggak usah dibatukkan. Saya petugas puskesmas, klinik, rumah sakit tidak minta batuk, tapi minta dahak. Kalau minta batuk, ya nanti tenggorokannya sakit, ya tenggorokannya sakit, tapi minta dahak. Jangan dibatukkan, tapi didahakkan. Tarik nafas panjang. Oke, jadi itu cara Mhm. berdahak, cara berdahak. Biasanya di pagi hari. Kenapa di pagi hari? Karena selama kita istirahat biasanya kan dahaknya ngumpul Ngumpul ya di sini ya? di belakang lidah, Mhm. di awal tenggorokan. Nah, di situ. Itu menjadi waktu yang sangat pas, sangat baik dan, harusnya bisa mau berdahak. Apalagi kalau dahak yang dikeluarkan diperiksa itu dahak yang, kental, keruh, Mhm. ijo, Heeh. kuning, Jadi ya kualitas ya, Dok, ya itu dahatnya? berkualitas. Jadi bukan liur ya, bukan Bukan liur liur. ya? Jadi supaya bisa diperiksa. Mhm. Terus kemudian kalau andai kata tetap tidak bisa berdahak, sulit untuk berdahak, ya insya Allah sih pasiennya semangat ya untuk Mhm. bisa berdahak, tapi mungkin kendalanya usia, ya mungkin pasiennya sudah sepuh atau mungkin pasiennya anak-anak ya kan, Mhm. atau mungkin pasiennya juga, memang kesulitan sekali, ya kita tidak mati gaya, tapi Mhm. kita bisa cari kemungkinan dari ronsen. Nah, ronsen Mmm. dada. Ronsen dada itu, kalau memang ada gambaran-gambaran TBC-nya, gambaran TBC itu kita harusnya sudah paham. Semua tenaga kesehatan pasti paham, Mhm. ini TBC atau Covid ya? Ini Covid atau gambaran gagal ginjal ya? Gagal ginjal itu manifestasinya atau penampakannya di paru juga ada loh, gitu. Tapi, tetap beda dengan gambaran TBC di paru, gitu ya, Mbak? Mmm. Ya, Jadi seperti itu, iya. para sahabat sehat, melalui dahak bisa kita ketahui kalau tidak bisa berdahak ya nanti ada Ronsen. hal lain yang bisa dilakukan, rongsen, kemudian ada juga jadi ini ya, Dok, apa ya, banyak cara menuju ke Roma. Banyak banyak cara untuk bisa menegakkan Betul. diagnosa TBC. Bahkan bahkan Mhm. bahkan kalau misalnya ini TBC atau kanker paru ya? Mhm. Gitu. Kadang-kadang kami juga agak bingung. Mhm. Diperiksa dahaknya negatif, Mhm. tapi dari ronsen itu ada gambaran seperti bulatan gitu. Mmm. Apakah bulatan ini bulatan kanker atau bulatan jamur atau bulatan TBC ya? Jamur juga di paru ada loh, gitu. Bukan jamur merang, bukan jamur ya kan, tapi jamur paru, ya gitu. Itu bisa, gejalanya bisa yang tadi kami sebutkan tadi, ada batuk, batuk Mhm. darah biasanya kalau jamur itu. Mhm. Jamur di paru tuh biasanya batuk darahnya ya banyak, sak 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 gelas gitu misalnya Mhm. atau, banyak sekali lah. Kalau kita kesulitan di tahap itu, kita masih punya namanya
pencitraan paru yang canggih, CT scan. Nah, CT scan. Jadi ini nanti bisa pastikan ini kanker atau TBC. Karena kalau kanker benjolannya tuh padat gitu loh. Tapi Mmm. kalau TBC itu benjolannya ada rongganya. Jadi Mmm. istilahnya tuh kropos. Nah, benjolannya tuh kropos, tidak sepadat kalau kanker. Nah, kira-kira gitulah. Nggih. Oh gitu, nggih. Jadi kalau sudah didiagnosa mengalami TBC ini pengobatannya seperti apa ini, Dok? Oh iya, Mhm. jadi TBC itu pengobatannya Mhm. memang khusus bulan atau lamanya, ya lama dan bulannya itu tertentu, tidak boleh didiskon, ya kan. Minimal paling cepat 6 bulan. Nah, Paling cepet, Dok? paling cepat, Mmm. lebih malah banyak, Mhm. gitu. Tidak boleh kadang pasien, "Dok, saya tak 4,5 bulan aja." Loh, ndak bisa. Ini harus 6 bulan. Ya, TBC ada 2 jenis TBC yang, dikenal di dunia kesehatan, itu TBC yang sensitif obat dan TBC yang kebal obat. Mhm. Maksudnya dua-duanya ini butuh obat, cuman obatnya berbeda gitu loh. Kalau TBC yang sensitif obat itu bisa diobatin dengan obat TBC yang biasa gitu. Mmm. Obat TBC biasa itu dikenal kalau di istilah kami itu lini pertama gitulah. Mmm. Jadi, lini awal. Nah, tapi kalau sudah TBC kebal obat ini ndak bisa diobati dengan TBC yang lini awal ini harus Mhm. diobatin dengan TBC yang lini 2 gitu. Mhm. Jadi kenapa kok bisa ada timbul, TBC kebal obat dan TBC yang sensitif obat? TBC kebal obat itu kumannya itu serupa tapi tak Mhm. sama gitu. Dia sama-sama kuman TBC, tapi dia sudah mengalami perubahan, sudah mengalami suatu, ibaratnya sudah menjelma ya menjadi, TBC yang lebih kuat Lebih daripada ganas. TBC. Ganas? Ganasnya sama saja Mhm. ganasnya sama saja, tapi Lebih kuat? ya lebih kuat jadi mengarah kepada kesulitan pengobatan. Nah, itulah. Kalau ganasnya sama saja, Mhm. dampaknya kalau nggak diobatin, dampaknya kalau minum obatnya, nggak teratur, itu sama saja. Mmm. Cuman, obat TBC yang kebal obat ini, itu biasanya lebih banyak, terus kemudian efek sampingnya tuh juga, lebih lebih apa ya, lebih banyak juga. Meskipun TBC sensitif obat juga, TBC biasa itu tadi, itu juga punya efek samping juga gitu. Jadi, secara umum yang ditanyakan itu kan TBC yang biasa ya, jadi Nggih. itu 6 bulan. 6 6 bulan. bulan, eee, harus diselesaikan secara tuntas. Nah, Tuntas. gitu. Jadi artinya setiap hari harus minum obat ini, Dok? Setiap hari harus minum obat. Oh, Ya, jadi, perlu kami sampaikan di sini, para sahabat sahabat sehat sehat. ya, Mhm. para sahabat sehat, kalau, minum obat TBC itu, eee, biasanya itu ada efeknya. Nah, pengalaman kami, mengajarkan kepada kami, efek itu bisa efek yang positif, bisa efek yang negatif, yang dikenal dengan efek samping. Nah, ya, efek Mmm. samping itu efek yang nggak enak. Tapi kalau efek yang positif, ada, pengalaman pasien kami mengatakan, "Dok, saya minum obat paru-paru ini ya." Dia nggak paham ini TBC, tapi taunya paru-paru. "Saya minum obat paru-paru ini, kok lama-lama makan saya kok jadi banyak, Dok. Jadi ngentek-ngentekke sego," jadi gitu ya. Wah, Nafsu alhamdulillah. makannya Ya, meningkat nafsu ya? makannya meningkat. Jadi, kok gampang lapar ya. Saya sudah menyingkirkan kemungkinan bahwa pasien ini bukan penderita kencing manis gitu ya. Kalau Mhm. penderita kencing manis kan kadang-kadang kan gejalanya seperti itu, mudah lapar, mudah Lapar, haus, nggih. eee, sering kencing juga kan. Tapi ini bukan penderita kencing manis. Nah, ini termasuk efek yang positif dari Mmm. pengobatan TBC. Mhm. Cuman kalau efek yang Negatif? negatif, efek samping itu Mhm. juga banyak.
Mhm gitu. Kalau efek samping yang negatif ini, tidak tertangani, bisa kemungkinan pasien ini akan menghentikan sendiri atau, tidak mau lagi kontrol atau, istilahnya mangkir, lari gitu ya, mhm atau, kabur gitu ya, namanya mangkir kan. mhm Apa efek samping itu? Efek sampingnya itu yang paling sederhana karena obatnya itu 2 bulan pertama itu berwarna merah, mhm. biasanya warna air seninya itu merah. Mmm, Saya sering bercanda kepada para pasien, "Insya Allah nggak apa-apa, wajar. Kalau obatnya warna hijau, air kencingnya hijau itu," saya gitu. Jadi ketawa kan. Jadi nggak apa-apa. "Oh gitu ya Dok?" mhm "Iya." mhm. "Berarti ini aman?" "Aman. Kalau obatnya warnanya merah wajar, berarti insya Allah ginjalnya bagus Pak," gitu. Mmm, "Nggak apa-apa, teruskan aja." Oh, akhirnya kan ayem. Efek yang lain, itu dari mulai gatal, mmm, ringan, gatal sedang, gatal berat, gatal itu bisa sampai seluruh tubuh loh, itu sudah berat. Kalau seperti itu jangan diteruskan, mmm, hentikan obatnya, kemudian, eee, kita pulihkan dulu efek sampingnya, kemudian setelah pulih, baru nanti akan kita coba lagi, tapi dengan tidak menggunakan obat yang sama. sama, gitu. Catatan yang kami sampaikan bahwa jangan sampai pasien itu menghentikan sendiri, Mmm, gitu. Begitu ada efek samping yang tadi disebutkan, harus segera berkonsultasi. Tapi di, praktek itu terkadang pasien menghentikan sendiri, Mbak. mhm, Alasannya juga jelas, menurut saya masuk akal, "Kan belum waktunya kontrol, Dok." Nah, gitu. Karena kan BPJS kan memang kalau nggak kontrolnya hari itu kan katanya nggak boleh gitu. nggih, Cuman saya pesen kepada para pasien-pasien yang diberikan obat TBC, kalau seandainya menemukan sesuatu, "Sesuatunya tuh apa, Dok?" "Engko rasake dhewe." Gitu. Saya memang sengaja tidak menerangkan seperti ini, mhm karena takutnya secara sugesti nanti mhm. mereka sudah takut duluan. Takut duluan nih. Aku nek minum obat ini nanti kejadian sama yang diterangke Pak Haji engko blais nggak. Nah, saya menghindari itu gitu loh. Saya Nggih, menggunakan kalimat seperti ini, "Tolong ya, kalau nanti sesudah atau selama minum obat ini jenengan merasakan sesuatu yang tidak dirasakan semes sebelum minum mhm obat, jenengan harus segera kontrol." mhm Gitu. Sesuatunya itu apa? Ya selain air seni merah itu loh, gitu kan. mhm. Air seni merah ndak usah kontrol, ndak usah buru-buru ketakutannya, itu wajar. Tapi kalau merasakan sesuatu yang misalnya, "Kok kemarin tidak muncul, tidak begini, kok sekarang begini," ini, Begini, tolong segera tolong segera temui saya. Bisa daftar dulu, bisa tidak usah daftar. Oh, ndak usah daftar kan ndak apa-apa, ketemu di mana aja kan bisa ya. mhm Bisa nanti ketemu di, poliklinik nggak perlu daftar, cuma nanya tok kan ya ndak apa-apa, gitu. "Saya ndak daftar ini Pak Haji, cuman nanya, kok saya jadi begini begini begini, wajar ndak?" "Oh, ya itu efek." Nah, saya mhm bilang itu efek. Efek dari obat gatal, mual, itu yang paling banyak. Yang paling banyak mual, terus jangan sampai muntah lah, tapi kalau harus muntah ya sedikit aja. Terus jangan sampai juga nggak nafsu makan, kalau nggak nafsu makan nanti malah, lemes kemudian harus dirawat inap, ya. Terus jangan sampai nanti tulang-tulang sendi pada linu, pada sakit semua, itu mhm termasuk efek dari obat. mmm, Jadi kalau, saya juga banyak bercanda ya kepada pasien, gampang kalau mau menghilangkan efek-efek itu mudah, "Gimana Pak?" "Nggak usah minum obat, nanti efek itu akan hilang." "Loh, lah nanti penyakit saya gimana?" Nah, jadi kelihatannya ini efek ini bakalnya bakal ada, bakal, sebagai apa namanya, apa, efek ya, namanya efek itu kan mengikuti ya, mengikuti kalau kita minum ya ada efeknya gitu ya. mhm mhm Cuman kalau efeknya bisa ditahan, ringan-ringan, semedeng-semedeng, sedeng-sedeng, insya Allah ndak apa-apa, teruskan aja. Yang penting istirahat cukup, banyak minum, kemudian makan-makan yang, cukup, ndak harus mahal, tapi yang seimbang.
gitu. Makan yang seimbang. Kalau makannya segotok ya ndak seimbang, ya kan? Ya ada nasi, ada protein, ada sayur, itu seimbang, ya nggak harus banyak. Biasanya penderita TB yang sedang menjalani pengobatan itu saya mengedukasi makannya sedikit-sedikit tapi sering gitu loh. Karena Mmm. memang efek mualnya itu memang sangat mengganggu ya, terkadang sangat mengganggu sehingga menjadi problem yang apa namanya, menambah gitu loh, menambah masalah. Penyakitnya belum Pengobatannya belum selesai, udah ketambahan efek samping gitu, ya. Sampai gitu. Seninya di situ, Mbak. Jadi banyak seni. Iya, Harus pinter-pinter ya, Dok, ya iya, menghadapi para pasien yang dengan iya, paru ini. iya, Terus kemudian kalau tadi dikatakan Dokter Aji sendiri ini iya, kan pengobatannya harus rutin setiap hari, tidak boleh bolong. Lalu bagaimana ya harusnya dukungan keluarga terhadap pasien ini? iya. Mhm, Jadi, memang ketika pasien itu pertama kali kita berikan penjelasan tentang penyakitnya, kemudian pengobatannya, kemudian hari itu adalah mhm, hari pertama dia harus menelan obat, tata cara minum obat, obatnya kan relatif besar ya, obat mhm, TBC itu relatif besar loh, biasanya itu, eee, jarang obat-obat penyakit yang lain yang sebesar itu gitu. mhm, Jadi, cara teknis menelan obatnya itu juga harus diterangkan, harus ditelan utuh, tidak boleh digerus, tidak boleh dipuyer. Beda dengan TBC anak-anak. Kalau TBC anak-anak, mhm, obatnya tuh dilarutkan air, mmm, sehingga nanti bisa menjadi seperti sirup gitu. mmm, Jadi dilarutkan air di sendok itu, mhm, jadi nanti kan larut, kemudian tinggal diminum. mhm, TBC dewasa enggak seperti itu, harus ditelan utuh. Masalah lagi kalau pasiennya ndak bisa menelan obat, gitu. Saya dari kecil itu, saya kalau sakit saya harus pakai sirup, harus pakai puyer, ndak bisa menelan. Ya, satu ya saya guyoni aja, mulai sekarang jangan harus belajar menelan obat, gitu. Bagaimana caranya? Ya bisa mhm, pakai sedikit makanan, karena memang ini harus diterangkan secara detail gitu. Proses menerangkan seperti ini, itu kalau pasien sendiri tanpa ada yang mengantarkan, tanpa ada keluarga, kan repot, repot, tidak lengkap rasanya gitu. mhm, Padahal ada syarat mutlak, apa namanya, pengawas menelan obat, namanya PMO, repot. pengawas menelan obat, bukan pengawas membuka obat. Pengawas membuka obat, habis itu nanti ditinggal pergi, nanti diminum apa ndak tahu, gitu. Harus mengawasi sampai obat tertelan, Tertelan gitu ya, loh. Kalau sampai sudah kesulitan menelan, ndak bisa, tak gerus boleh nggak? Kalau bisa janganlah digerus, digerus itu nanti bisa merusak khasiat obat, mmm, gitu. Lah terus gimana Pak? Ini obat harus diminum saya nggak bisa, wis ngene wae lah iki api-apian aten gitu ya. Dipotek-potek ki apa? dipotong-potong. Dipotong-potong jadi 2 Oke, itu sebenarnya ndak boleh juga loh, heeh heeh, nggak boleh juga sebenarnya, tapi ya wis gimana lagi. Makanya belajarlah mhm, menelan obat dengan misalnya pisang sedikit, dengan kurma, nah itu kan, dengan apa, roti sedikit dikunyah-kunyah, habis itu nanti kalau sudah mau merasa menelan, obatnya dimasukkan, masukkan. itu kan nanti akan tertelan. Sudah Pak, makanannya tertelan, obatnya keri ning kene. Nah, itu juga harus diberi motivasi gitu. Ngoten, Mbak. Nggih. Iya. Baik ya, kalau itu cara untuk penelanan obat ya. Kalau untuk pencegahannya terhadap kontak serumah sendiri seperti apa, Dok? Karena Ya, memang kan sangat beresiko ya ya. orang-orang serumah itu. Ya, jadi Mhm, penderita TB ini, butuh yang tadi disebutkan itu dukungan keluarga. mhm, Jangan dikucilkan, jangan dibuang, mhm, jangan diisolasi. Istilah isolasi itu hanya berlaku sebetulnya untuk perawatan di rumah sakit atau di puskesmas atau di fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan, bukan di masyarakat, bukan di rumah. Lah pada saat kemarin dirawat aja diisolasi kok, sampai rumah ya saya isolasi Pak, tak kayak kene mburi karena ya ndak begitu caranya. Ya
Tapi memang ada istilah terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT. Ini diberikan kepada yang merawat, yang Mmm, kontak serumah. walaupun tidak sakit ya, Dok? Iya, pastikan dulu, Mhm. harus melalui pemeriksaan dulu. Siapa yang memeriksa? Yang memeriksa itu ya yang kalau saya menyarankan puskesmas. Makanya pasien-pasien dengan TBC ini harusnya pengobatan pertamanya, garda terdepannya adalah puskesmas atau di klinik atau di dokter keluarga. Rumah sakit seperti saya ini sebetulnya hanya mengobati atau melayani TBC-TBC yang berat gitu ya, TBC-TBC yang alergi obat, yang tadi efek samping berat sehingga, harus dirujuk misalnya. Mhm Namanya juga mhm. fasilitas kesehatan rujukan. Jadi kami menerima rujukan. Kalau kami nggak menerima rujukan ya nggak ada kasus TBC yang kami tangani. Nggak apa-apa karena memang TBC itu harus harus, pelayanannya harus didekatkan dengan, eee, Masyarakat, penderita penderita ya. penderita penderita dekatnya Mmm, di puskesmas mana? Di puskesmas A. Puskesmas A itulah yang nantinya akan mengawasi, akan mendata, akan menghitung berapa, anggota keluarga yang satu rumah dengan penderita TBC itu. Misalnya ada 4, ada 5, ada 12 misalnya. Ya udah, itu menjadi, eee apa namanya, kewenangan untuk memeriksa apakah sakit apa tidak, tertular apa tidak, terinfeksi apa tidak. Kalau sehat, anggota keluarga yang lain kalau sehat, wah ini alhamdulillah keajaiban ini. mhm Padahal mhm. serumah ya, bicara, batuk, itu kan juga satu satu lingkungan itu ya. Tapi kalau sehat, alhamdulillah. Lah, supaya sehatnya kontak serumah ini bisa terus Mhm. terjadi, berlangsung sampai penderitanya Sembuh? sembuh, maka itu harus dilindungi gitu loh, harus Mmm, dilindungi. Ya jangan sampai nanti setelah sembuh jangan sampai nanti yang sakit ini sembuh, mhm, besok gantian yang serumah, yang lain, besok yang gantian perawat. yang lainnya, gitu kan nggak lucu gitu. Makanya Indonesia tetap nomor 2 aja ya, sampai hari ini 1.090.000 per tahun ya, kasus Mhm baru. Itu bukan jumlah yang sedikit gitu, karena TPT ini kurang dimaksimalkan mhm kelihatannya. Jadi kalau kita hanya mengobati yang sakit saja, kalau kita hanya, eee, menerang-nerangkan, mengedukasi, podcast-podcast seperti iya, ini, ya kan, kalau kita hanya, apa namanya, eee, istilahnya itu memberikan gizi tambahan gitu ya, makan bergizi gratis misalnya gitu ya, itu nggak menyelesaikan masalah. Tetap saja jumlah penderita TBC itu akan banyak. Tapi kalau usaha yang tadi ditambah dengan memberikan terapi pencegahan TBC, insya mhm, Allah secara teori ini penelitiannya sudah ada loh, penelitiannya sudah ada ini. Jadi kalau ditambah dengan pemberian terapi pencegahan TBC, insya Allah kasus itu akan turun secara cepat, drastis. meskipun tidak nol ya, Mhm tapi sudah, tidak seperti sekarang lah logikanya. 2030 ini bentar lagi loh, 5 tahun loh. Jadi apakah bisa? Ya harus bisa, kalau nggak bisa ya sudah, berarti kita sudah maksimal kan gitu. Tapi mhm kita harus bisa, jangan menyerah ya kan, sebelum, itu, eee, terjadi kan gitu ya, mhm, 2030 kan masih jadi terapi pencegahan itu diberikan kepada mereka yang tidak sakit. Kontak dekat kontak dekat tuh bisa satu rumah, bisa satu tempat kerja, gitu ya. Kalau memang dia pulang hanya untuk tidur aja, mandi aja, kemudian banyak di tempat kerja, lah tempat kerjanya itu juga harus baik. diwaspadai. Yang sehat, sekali lagi diberikan kepada yang sehat, ya bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, gitu. Jadi, kalau selama pemberian terapi pencegahan itu kok ternyata ya ini kata kunci lagi, kalau selama pemberian terapi pencegahan itu kok ternyata menjadi sakit, berarti terapi pencegahan itu ndak bisa lagi diteruskan. Mhm, Berarti harus berubah menjadi terapi pengobatan, pengobatan, gitu. Ye. baik.
Baik, Dok, menarik sekali terkait dengan, TBC ini. Kemudian ini, Dok, Ya karena ini penyakit kan terkait dengan lingkungan. Nah, ya mungkin PHBS atau ya perilaku hidup bersih seperti apa yang bisa diterapkan ini, Dok, supaya bisa menurunkan ya, untuk TBC-nya? yang sudah terlanjur sakit Mhm, tentunya harus, tidak boleh abai, tidak mhm. boleh apa namanya, apa, "Wes aku kadung lara, nah aku tak ngerokok sisan wae," Mmm, gitu ya. Iya jangan seperti itu. Kalau mau sembuh, ya berobat secara teratur sampai tuntas, tuntasnya itu menurut program, ya menurut program pengobatan. Jadi perilaku hidup tidak sehat yang kemarin, ya jangan diteruskan. tinggalkan, oke. Apa itu perilaku hidup yang tidak sehat? Sebelum perilaku hidup sehat ya, apa itu perilaku hidup yang tidak sehat? Satu, itu merokok. Jadi kalau dari, apa namanya, data dari Kementerian Kesehatan dan WHO itu faktor risiko dari TB itu terbanyak adalah rokok. Mmm, Jadi kalau kalau bungkus rokok itu awas apa, bisa menimbulkan kanker dan sakit jantung dan hipertensi gitu ya. Itu harusnya ditambah satu TBC tuh, karena faktanya, datanya, statistiknya itu rokok itu, menyebabkan kasus-kasus TBC terbanyak ya. Jadi, selain rokok tentunya daya tahan tubuh yang rendah tadi, gizi buruk. mhm, Nah, jadi perilaku hidup bersihnya dan sehatnya, eee, hindari rokok, kemudian makan yang seimbang, yang teratur, kemudian istirahat yang cukup, jangan lupa olahraga gitu. Olahraga itu bukan saya pernah menasihati, pasien, pasien bilang, "Saya nggak olahraga, kerjaan saya udah berat Dok." "Udah apa kerjaannya Pak kalau boleh tahu?" "Angkat-angkat." Ternyata panggul itu loh ya, gitu. iya, Ya itu mhm, bisa, sudah bisa. Cuman, namanya olahraga itu sebetulnya olahraga yang menyehatkan jantung. mmm, Nah, kalau jantungnya sehat, aktivitas jantungnya itu baik, maka, peredaran darah akan lancar mhm, dan peredaran darah yang lancar akan mengaktifkan apa, sistem daya tahan tubuh. imun tubuh, Sistem daya tahan tubuh ini yang akan melawan, menangkal, menghalau apabila ada kuman-kuman TBC yang masuk. mhm, Kita tentu tidak akan tahu, ini ruangan ini, daerah ini, lingkungan ini bebas kuman TB enggak. Kalau kita bisa tahu ada kacamata yang bisa atau ya kan melihat melihat ada kuman TB, kita tentu nggak akan datang ke situ gitu. nggih, Karena kita nggak tahu, kita sehatkan diri kita dulu, heeh, gitu. Yang tadi kita sebutkan rokok atau vape, saya nggak ngerokok Dok, tapi vapenan, nah ya sama. podo wae Bro, gitu ya. Mhm, Baik baik. Baik, menarik sekali dari apa yang sudah kita bicarakan ya, Dok, terkait dengan TBC ini, namun karena memang terbatasnya waktu, kita juga harus nggak terasa ya. nggak terasa. Dan untuk menutup jumpa kita kali ini, Dok, mungkin ada closing statement yang bisa dokter berikan untuk para sahabat sehat. Ya Silahkan, Dok. ini sebetulnya, kalau closing statement malah nanti jadi materi lagi ya. Jadi, tema Hari TBC sedunia ini Mhm. kalau nggak salah ya itu, apa Mbak, aksi nyata ya, apa namanya, Gerakan Indonesia Akhiri TBC ya dengan aksi nyata. ya Gerakan Betul. Indonesia Mengakhiri TBC dengan Aksi Nyata. Mhm. Kayaknya tema ini seperti menyindir. Ya, kalau dari kacamata saya, dari pandangan saya, berarti kemarin-kemarin itu kita tidak Tidak melakukan aksi nyata. nyata gitu loh. Ya, jadi kita hanya melulu pada ngobatin penyakit, kita melulu pada memberikan obat. Tapi bagaimana cara supaya yang sehat tetap sehat, nggak kena sakit, jadi yang sakit tentunya disembuhkan. Tapi jangan sampai yang sehat jadi ikut sakit gitu. Oke. Makanya sebetulnya closing saya menghimbau kepada kami sendiri, TBC itu bukan hanya urusan orang kesehatan saja,
bukan urusan puskesmas saja, bukan urusan dokter saja, bukan urusan rumah sakit saja, bukan urusan dinas kesehatan saja, tapi juga urusan kita semua gitu loh. Jadi kalau saya boleh menyarankan, kalau saya boleh usul nih ya, ini usul-usul yang nggak pakai mikir ya. Kalau ada anak sekolah yang terkena TB, itu bagaimana dia izinnya? Kan minimal sebulan 2 bulan supaya untuk menghindari kontak dengan lingkungannya. Terus bagaimana dengan pelajarannya? Apakah dia tidak berhak untuk diberikan pendidikan di rumah misalnya? Apakah tidak ada pengajaran yang datang ke rumahnya dia? Dia kan harus izin. Bagaimana kalau dia anak sekolah yang kena TB? Oh, banyak, anak pondok banyak gitu. Ini belum kita ngomong tentang pekerja ya. Belum kita ngomong tentang lansia, belum kita ngomong tentang manusia-manusia produktif yang terkena TB. Itu bisa nanti tidak bisa kerja karena tadi kita sudah membicarakan tentang efek samping obat TB. Itu kalau efek sampingnya berat, itu bisa nggak kerja itu. Gimana? Para stakeholder, para bapak-bapak, ya kan, para ibu-ibu yang eee, membidangi masalah-masalah ketenagakerjaan, pendidikan, sosial, ini mungkin bisa memberikan, eee, sesuai tema tadi, aksi Aksi nyata. nyata. Jadi, membantu, di bidangnya masing-masing. Mhm. Kalau tadi faktor risiko penularan TB, penyebaran kuman TB adalah lingkungan yang buruk, lingkungan pemukiman yang padat, ya kan? Kemudian, terkait dengan ekonomi, bagaimana kalau misalnya para penderita-penderita TB yang rumahnya kurang memenuhi kelayakan bisa dibantu untuk bedah rumah. Misalnya seperti itu. Ini usul-usul yang nggak pakai mikir, tapi harus dipikirkan, kan gitu ya. Itu Oke, aja, Mbak. Terima kasih. baik. Iya. Demikian dari closing statement dari Bapak Dokter Aji, ya spesialis paru kita gitu, oke. Dan dengan berakhirnya closing statement ini ya mungkin akan mengakhiri jumpa kita pada kali ini. Sebelum itu kami ucapkan dulu terima kasih Dok Iya, untuk makasih. semua ilmunya yang berkenan hadir sudah mau sharing terkait Sama-sama. dengan paru ini. Baik baik, para sahabat saya dengan berakhirnya closing statement dari Dokter Aji maka berakhir pula seluruh rangkaian siar podcast pada hari ini dan sampai jumpa kembali di materi-materi berikutnya. Saya sendiri Sofi undur diri dan juga narasumber kita Dokter Aji juga undur diri dan juga para teknisi ya, ini Mas Niam ini juga undur diri. Terima kasih atas perhatiannya, selamat beraktivitas kembali, semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua dan Amin. Iya. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.